Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di kelas 10, masih membahas tentang fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Apakah itu identitas trigonometri? Identitas trigonometri itu membahas tentang hubungan antara fungsi-fungsi trigonometri. Nah, kemarin kita sudah mempelajari identitas trigonometri dasar yang diberikan pada daftar identitas trigonometri, seperti sin X sama dengan 1 per kosekan X, sekan X sama dengan 1 per cos X, dan seterusnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang membuktikan identitas-identitas yang lain. Nah, di sini contohnya tunjukkan bahwa, itu artinya kita diminta untuk membuktikan identitas trigonometri. Membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini menggunakan kenyataan sederhana bahwa jika A sama dengan B, lalu B-nya sama dengan C, C-nya sama dengan D, kita dapat menyimpulkan bahwa A sama dengan D. Ini kesimpulannya. Bukti caranya sederhana seperti itu. Menggunakan apa kita membuktikan? Kita menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita ketahui. Langsung saja kita lanjutkan ke contoh soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 itu diketahui bahwa sin X sama dengan kali kotangan X sama dengan cos X. Kita tulis dulu soalnya, sin X kali kotangan X sama dengan cos X. Di sini kita akan membuktikan bahwa ruas kiri, yaitu sin X kali kotangan X, itu nanti akan sama dengan nilai di ruas kanan, yaitu cos X. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan informasi yang kita punya pada identitas trigonometri. Ya, tulis dulu yang ruas kiri, yaitu sin X kali kotangan X sama dengan, bagaimana caranya? Kita punya informasi bahwa kotangan X itu kotangan X ya. Kotangan X itu sama dengan cos X dibagi dengan sin X. Maka kita akan menggunakan informasi ini untuk menyelesaikan soal pada nomor 1. Sehingga kotangan X-nya ini dapat kita rubah menjadi cos X per sin X. Jadi sin X-nya kita tulis tetap, dikalikan dengan kotangan X menjadi cos X kali sin X. Cos X per sin X ya. Nah, di sini ada sin, lalu ada sinus. Nah, ini yang dibagi, bisa kita coret. Jadi tinggal cos X saja. Seperti tadi, karena sin X sama dengan terus, lalu sama dengan lalu menghasilkan cos X, maka kita simpulkan bahwa sin X kali kotangan X itu sama dengan cos X, itu terbukti.
Itu ya caranya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah apa tadi? Sin X kali kotangan X kali sekan X sama dengan 1. Nah, sebenarnya secara sederhana kita bisa menggunakan persamaan nomor 1 yang sudah kita gunakan. Nah, kita tahu bahwa sin X kali kot tangan X itu kan sama dengan cos X. Nah, ini kan sama dengan cos X ya. Lalu dikalikan dengan sekan X. Sekan X itu kan 1 per cos X juga. Jadi ini bisa kita coret. Nah, ini sama dengan 1. Sebenarnya kalau kita menggunakan soal nomor 1 itu sudah selesai. Namun untuk lebih memahami kita kerjakan secara berurutan. Kita tulis dulu soalnya sin X kali kotangan X kali sekan X sama dengan informasi apa yang kita punyai. Yang pertama seperti tadi, kotangan X itu sama dengan cos X per sin X. Informasi kedua, sekan X itu sama dengan 1 per sin X. Maka kita ganti kotangan X dan sekan X dengan informasi yang kita peroleh tadi. Menjadi sin X, kotangan X menjadi cos X per sin X, sekan X menjadi 1 per sin X. Ini adalah yang sebelah kanan ini adalah informasi yang kita punyai. Baru sekarang kita sederhanakan. Di sini ada sekan itu 1 per cos ya. Sebentar. Sekan itu 1 per cos. Ini 1 per cos X. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian, dapat kita sederhanakan. Sin dibagi dengan sin, cos dibagi dengan cos. Hasilnya habis. Atau kalau bingung bisa kita tulis seperti ini. Ini ada sin X kita kalikan seperti biasa, kali cos X dibagi dengan, pembaginya ada juga sin X, lalu sini ada cos X. Ini bisa kita coret, sin dengan bagi dengan sin nilainya 1, cos dibagi dengan cos 1, maka nilainya yaitu 1. Jadi terbukti apa? Terbukti bahwa kita simpulkan sin X kali kotangan X kali sekan X sama dengan 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1.
Di nomor 2 ini dapat kita kerjakan dari ruas kanan ataupun ruas kiri terlebih dahulu. Sekarang kita kerjakan yang dari ruas kiri. Kita sebut dengan cara 1. Nah, 1 itu dari ruas kanan akan didapatkan ruas kiri, yaitu 1 min 2 sin kuadrat X itu sama dengan informasi apa yang kita peroleh. Kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, atau sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Informasi ini yang kita perlukan, sehingga menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X. Kita sederhanakan, 1 dikurangi 2 kali 1, 2. 2 kali min cos kuadrat X menjadi min 2 cos kuadrat X. Nah, kita keluarkan dari kurung menjadi 1. Ini ada min 2, min menjadi plus 2 cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi 2 negatif 1 ditambah dengan 2 cos kuadrat X, atau dapat kita tulis menjadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1 seperti yang diminta oleh soal. Jadi terbukti. Cara ini juga bisa dikerjakan dari ruas kanan yang terlebih dahulu. Cara 2 ya. Dari ruas yang atas tadi dari ruas kiri ya. Yang atas tadi terbalik ya. Atas tadi dari ruas kiri menuju ruas kanan. Menuju kanan. Sekarang ruas kanan menuju kiri. Maksudnya seperti apa? Nah, soal yang atas tadi karena itu tandanya tanda sama dengan, bisa kerjakan juga menjadi 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, karena dari ruas kanan menuju ruas kiri. Boleh dibalik cara pengerjaannya. Informasi apa yang kita peroleh? Nah, ini kita ingin membuktikan bahwa ruas yang kanan ini sekarang jadi ruas kiri menjadi ruas kanan ini, yaitu cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Informasi ini yang kita miliki. Nah, sehingga dapat kita kerjakan dengan cara 2 cos kuadrat X min 1. Cosnya kita ganti dengan yang informasi yang kita miliki tadi menjadi 2 kali 1 min sin kuadrat X, lalu baru dikurangi 1. Kita kalikan 2 kali 1, 2. 2 kali negatif sin kuadrat X, negatif 2 sin kuadrat X min 1. 2 dikurangi 1 jadi tinggal 1. Hasilnya ini ya,
2 dikurangi dengan 1. Lalu tinggal 2 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini terbukti. Jadi kita simpulkan baik dengan cara 1 maupun cara 2 bahwa 1 min 2 sin kuadrat X itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Sekarang yang nomor 4 yang terakhir. Nomor yang terakhir ini agak unik karena kita harus merubah dalam bentuk lain terlebih dahulu. Soalnya yaitu sin X per 1 min cos X sama dengan 1 min cos X per sin X. Caranya bagaimana? Caranya sebelum kita rubah menggunakan identitas trigonometri, karena bentuknya seperti ini, kita kalikan dahulu dengan sekawannya. Kita tulis soalnya sin X per 1 min cos X. Apakah sekawannya? Nah, sekawan dari 1 min cos X. 1 min cos X itu sekawannya yaitu 1 plus cos X. Mengapa kita kalikan dengan sekawannya? Karena nanti apabila suatu bilangan A min B kita kalikan dengan A plus B, maka hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Tujuannya seperti itu. Kita kalikan dahulu dengan sekawannya, yaitu 1 plus cos X dibagi dengan 1 plus cos X. Mengapa ini boleh? Karena 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X itu kan sama, ada atas bawah itu kan sama dengan 1. Jadi suatu bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya dia sendiri. Nah, jadi tidak berpengaruh pada nilainya. Sehingga kita dapatkan sin X atas kalikan dengan atas 2 plus cos X, yang bawah 1 min cos X kalikan dengan 1 plus cos X. Ini alasannya tadi ya. Nah, tadi bahwa kita tahu bahwa A min B ditambah A plus B, A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi yang atas kita tulis tetap sin X kali 1 min cos X, yang bawah sama dengan 1 kuadrat min cos kuadrat X. Kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat X itu kan sama dengan sin kuadrat X. Kita tahu informasi itu. Jadi bentuk ini dapat kita rubah menjadi, pembaginya menjadi ya sin X, yang atas kita tulis tetap, kali 1 min cos X dibagi dengan 1 min cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X saja, di sin kuadrat X. Ingat, sin kuadrat X itu sama dengan sin X kali sin X. Ingat bahwa sin kuadrat X itu sama dengan sin X yang dikuadratkan, yaitu sin X kali sin X. Nah, ini informasi yang kita
punyai. Jadi ini bisa kita sin X, ada X-nya ya. Ada X-nya. Sin X kali dibagi sin X itu kan sama dengan 1 atau habis ya. Jadi tinggal 1 min cos X dibagi dengan sin X. Jadi terbukti. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sin X per 1 min cos X sama dengan 1 min cos X per sin X. Nah, sekian. Seperti itu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.